Shalom, umat berkemenangannya Tuhan. Haleluya. Kita ada pagi ini dalam suasana hati yang luar biasa diberkati Tuhan. Sukacita pastinya atas kasih, atas berkat penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus dalam hidup kita. Saudara kekasih, kita mau masuk dalam saat teduh lewat Victorious Devotion pagi ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman, mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang selalu baru setiap hari, yang terus menolong kami, yang terus menghibur kami di dalam segala kehidupan kami. Pagi ini kami mau renungkan kebenaran firman-Mu, tuntun, sertai, dan urapi setiap kami. Dalam berkat Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, adik-adik, teens, teman-teman youth, kembali saya mengajak kita semua untuk ada dalam satu perenungan singkat sebentar aja tapi akan berpengaruh dalam hidup kita hari ini. Kenapa? Karena kita mau menjalani hari ini lewat kebenaran yang kita dengar pagi ini. Pagi ini kita mau berbicara tentang apa? Saya terus mau ingatkan tema kita di 2024, barang siapa menang. Dan kita masih ada di bulan Juli dengan satu subtema menuruti firman, tekun menantikan Yesus kembali. Dan saat teduh pagi ini kita mau bahas tentang penghiburan dalam penderitaan. Waduh, luar biasa. Apakah Bapak Ibu tidak mengalami pencobaan, tidak mengalami penderitaan? Tentunya pasti ada hal-hal yang membuat kita, yang membuat perasaan kita mungkin tertekan, menderita. Oleh sebab itu, saya mau sampaikan pagi ini satu kebenaran, satu renungan di mana Tuhan menghibur kita semua di dalam keadaan-keadaan sulit yang kita alami oleh karena melakukan kebenaran firman. Kita baca dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-8, masih tentang satu perikop jemaat di Philadelphia tentunya. Dikatakan di sini, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ada banyak poin yang kita bisa belajar dari Wahyu 3 ayat yang ke-8, terlebih dari Wahyu 3 ayat yang ke-7 sampai ke-13, perikop tentang jemaat di Philadelphia. Tapi kita batasi lewat renungan singkat ini dari Wahyu 3 ayat yang ke-8, dan kita ambil lebih lagi fokus yang lebih fokus lagi, yaitu penghiburan dalam penderitaan. Allah di sini mengatakan, Yesus sendiri menyatakan bahwa aku tahu segala pekerjaanmu. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Di sini kita bisa lihat penghiburan yang dikerjakan, penghiburan yang dilakukan oleh Tuhan itu luar biasa. Di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah penderitaan yang dialami bagi jemaat di Philadelphia, ada penghiburan yang dikerjakan. Yang pertama dikatakan bahwa pintu terbuka. Pintu yang dibuka dan tidak seorang pun yang dapat menutupnya. Di sini kita lihat bahwa ada janji yang luar biasa, ada pintu yang dibukakan bagi jemaat Philadelphia, ada pintu yang dibukakan bagi persoalan Bapak Ibu, bagi pergumulan Bapak Ibu, bagi penderitaan Bapak Ibu, bagi jalan yang tertutup bagi Bapak dan Ibu, teman-teman, adik-adik semua. Ada janji bagi yang setia, bagi yang terus bertahan, bahwa ada pintu yang dibukakan dan tidak seorang pun yang dapat menutupnya. Tuhan memberikan kesempatan, Tuhan memberikan harapan yang selalu baru, Tuhan memberikan janji, dan itu penghiburan bagi saya pribadi. Tatkala mungkin mentok jalannya, tapi ada pintu yang dibuka. Wow, dalam usaha, dalam bisnis mungkin terlihat tidak ada jalan, tapi ada janji, ada pintu yang dibukakan. He will make a way where there seems to be no way. Kalau kita lihat ada jalan, kita banyak pilih jalan yang sesuka-suka kita. Tapi tatkala jalan itu mentok, mungkin kita berkata, Tuhan, aku tidak sanggup. Tapi Tuhan menghibur
Dan Tuhan berkata, aku akan buat jalan di jalan yang tidak terlihat oleh kita. Haleluya. Itu penghiburan yang luar biasa. Dan bukan sekedar janji, dia Tuhan yang berjanji. Dan tidak sekalipun dia mengingkari. Itu luar biasa dalam hidup kita. Dalam aspek hidup kita, kita pasti sering alami. Ayo bersyukur, ada penghiburan di tengah-tengah penderitaan. Terus setia lakukan firman. Yang kedua, kita mesti sadari bahwa Allah sebagai sumber penghiburan, Allah sebagai sumber sukacita, Allah sebagai sumber pengharapan. Dikatakan dalam Korintus 1 ayat 3 dan 4 bahwa terpujilah Allah Bapa yang penuh belas kasihan dan lain sebagainya. Di sini dikatakan bahwa sumber dari apa yang kita harapkan, sumber dari apa yang kita idam-idamkan hanya Allah, hanya Tuhan semata. Dia yang menghibur kita di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah segala aspek kehidupan kita. Ayo jadikan dia sumber penghiburan, sumber pengharapan. Kita tidak akan pernah kecewa. Karena dia Allah yang selalu melihat, menopang, menolong, mengulurkan tangannya, berjalan bersama-sama dengan kita, menggendong kita tatkala kita tidak tahu, tidak mampu, dan kita tersesat. Dia Allah yang selalu ada dalam hidup kita. Teman-teman, apapun yang ada dalam keadaanmu, ingat Allah sumber sukacita. Dia Allah yang luar biasa mengasihi saudara dan saya apapun keadaanmu. Tatkala engkau mau mengakui dan bertobat, mau mengandalkan Tuhan, mau menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Dia sumber pengharapan, dia sumber penghiburan. Haleluya. Yang ketiga, tatkala kita tadi melalui poin yang pertama, kita tahu ada penghiburan, kita meletakkan pengharapan kita, meletakkan harapan kita kepada sumber penghiburan dan kekuatan kita. Yang ketiga adalah kita juga mau jadi berkat bagi orang lain. Kita juga mau menghibur orang lain. Kita juga mau menguatkan orang yang lain. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi mereka yang mengalami hal-hal yang kita mungkin sudah alami. Kita sudah lewati itu semua, ayo kuatkan mereka. Sehingga penghiburan di tengah-tengah penderitaan ini menjadi bagian bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Baik melalui pribadi lepas pribadi, melalui kesaksian kita, semakin banyak orang yang dimenangkan, semakin banyak orang yang dihiburkan, semakin banyak orang yang mengalami kasih setia Tuhan dan mau membagikan dengan yang lain. Wow, akan semakin banyak orang-orang yang dihiburkan, yang mengalami pertolongan dan penyertaan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya melalui kesaksian kita banyak orang dikuatkan. Dan kembali Tuhan yang dimuliakan. Bapak Ibu, saudara yang kekasih, dalam hidup nyata, dalam saya juga bekerja, berusaha, banyak hal yang membuat kita mungkin depresi ya bisa ya. Tetapi Allah sumber penghidupan, Allah sumber pengharapan. Satu ketikanya dia akan buat penghiburan yang enggak kita sangka-sangka. Apapun targetmu, mungkin kau enggak achieve sesuatu, mungkin kau punya beban sesuatu, enggak yang kau pikirkan tiba-tiba datang, singkat saja deal, closing. Bukan kuat gagah kita. Amin. Bukan kuat dan gagah kita, tapi semua itu cara Tuhan untuk menghibur. Kenapa dia hibur? Karena dia mengasihi saudara. Karena dikatakan di Wahyu pasal yang ketiga tadi ayat yang ke-8. Di kalimat pertama, aku tahu segala pekerjaan. Wah, kalau bos kita aja bilang, aku tahu yang kamu kerjakan, Anes. Wah, itu sudah satu kekuatan penghiburan yang luar biasa tentunya. Ini Allah yang berbicara kepada saya dan saudara sekalian. Aku tahu segala pekerjaan dan aku akan membuka pintu yang tidak seorang pun dapat menutupnya. Itu penghiburan bagi saya pribadi. Itu penghiburan dan saya alami di tengah-tengah apa yang saya kerjakan. Tengah-tengah mungkin gejolak yang luar biasa. Tuhan sumber penghiburan. Haleluya untuk firman Tuhan. Ayo kita terus berpengharapan akan Tuhan yang setia bagi kita. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang menguatkan kami. Ajar kami terus tekun
dan menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan, sumber pengharapan kami. Dalam nama Yesus berdoa ucap syukur. Amin. Sampai jumpa dalam devotion selanjutnya. Shalom.